Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak tak berdaya, dihina, disakiti, bahkan diperlakukan seolah bukan manusia? Inilah kisah yang tak akan mudah dilupakan. Tentang seorang pemulung tua yang lumpuh, hidup sebatang kara, dan justru disiram air comberan oleh seorang ibu berharta yang dikenal sebagai tokoh agama di kampungnya. Tak ada yang membela, tak ada yang peduli. Semua menutup mata, hingga Allah menurunkan balasan yang kontan. Di depan mata, tak butuh waktu lama. Cerita ini akan menggugah hati nurani siapapun yang menyimak. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana komplek perumahan elit Mentari Asri begitu tenang dan teratur. Jalanan bersih, taman-taman terawat rapi, serta deretan mobil mewah terparkir di tiap carport rumah-rumah megah. Namun di balik kesan megah itu, tersembunyi satu kisah pilu yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di ujung jalan komplek, berdiri sebuah rumah megah berwarna krem dengan pagar tinggi berlapis emas. Rumah itu milik Bu Hajah Musyarofah, seorang janda kaya raya berumur 60-an yang dikenal angkuh dan sangat menjaga citra. Ia tinggal bersama anak semata wayangnya, Dinda, serta beberapa asisten rumah tangga. Kehidupan Bu Hajah bergelimang kemewahan, tapi hatinya dingin terhadap penderitaan orang lain. Pagi itu, ketika sinar matahari baru saja menembus dedaunan pohon, seorang lelaki tua tampak menyeret langkahnya perlahan. Namanya Pak Rahim. Tubuhnya sudah ringkih. Jalannya pincang karena kakinya yang lumpuh sebelah. Ia membawa gerobak kecil berisi tumpukan kardus, botol plastik, dan barang bekas lainnya. Wajahnya keriput, kulitnya terbakar matahari, namun sorot matanya tetap menyala oleh harapan. Pak Rahim berhenti di depan rumah Bu Hajah. Ia duduk sejenak di pinggir trotoar, mengatur napas. Di balik gerobaknya, ada satu ember kecil tempat ia menaruh kardus dan kaleng bekas yang ia kumpulkan sejak subuh. Ia mengais tumpukan sampah di dekat tong sampah besar di seberang rumah Bu Hajah, berharap ada botol plastik yang bisa dijual untuk membeli obat bagi istrinya yang tengah terbaring lemah di rumah kontrakan mereka. Tiba-tiba, suara keras membelah pagi. "Heh, Bapak ini ya, jangan ngais-ngais sampah di depan rumah saya. Kotor tahu," teriak Bu Hajah dari balik pagar rumahnya yang terbuka. Pak Rahim kaget. Ia langsung berdiri dengan susah payah, menunduk sopan. "Maaf Bu, saya hanya mencari barang bekas untuk dijual. Istri saya sedang sakit. Saya butuh uang untuk beli obat," ucapnya dengan suara lirih dan tertahan. Namun Bu Hajah justru makin geram. "Alasan saja, bikin malu saja di depan rumah saya. Ini komplek, bukan tempat pemulung. Pergi sekarang juga, atau saya panggil satpam," bentaknya, tangan bertolak pinggang, wajahnya merah menahan emosi. Pak Rahim hanya bisa diam. Ia tahu, dirinya sering dianggap pengganggu oleh para penghuni komplek. Tapi hari itu, ia hanya ingin sedikit rezeki agar bisa membeli bubur dan obat untuk istrinya yang demam tinggi. Melihat Pak Rahim masih berdiri di situ, Bu Hajah masuk ke dapur. Tak lama kemudian, ia keluar membawa satu ember berisi air cucian piring. Tanpa ragu, ia menyiramkan isi ember itu ke tubuh Pak Rahim. Air bekas cucian yang berbau amis dan berminyak itu membasahi tubuh renta Pak Rahim. Baju lusuhnya kuyup, tubuhnya menggigil kedinginan. Namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada makian, tak ada amarah, hanya diam. Diam penuh luka dan kepedihan. Orang-orang yang lewat hanya bisa menoleh tanpa berani campur tangan. Mereka sudah tahu watak Bu Hajah. Angkuh, keras kepala, dan tak pernah bisa diingatkan. Pak Rahim memungut kardusnya yang jatuh, lalu mendorong gerobaknya perlahan. Ia berjalan tertatih, menjauh dari rumah itu. Langkahnya gemetar, air mata mengalir di pipi tuanya. Tapi bukan hanya karena dinginnya air bekas cucian piring yang membasahi tubuhnya, melainkan karena hati yang teriris. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk istri hamba yang sedang sakit."
dan untuk hati-hati yang lupa pada kasih sayang. Sementara itu, Bu Hajah berdiri di ambang pintu dengan senyum puas. Baginya, pemulung seperti Pak Rahim tak lebih dari gangguan. Ia tak tahu bahwa doa dari hati yang teraniaya akan melesat ke langit tanpa penghalang, dan balasan dari Allah akan datang lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Sore itu, langit mendung menggantung rendah di atas kota. Awan kelabu menebarkan bayang yang menyesakan, seakan ikut menangisi nasib Pak Rahim. Lelaki tua itu baru saja sampai di kontrakannya yang sempit di gang sempit perkampungan belakang terminal. Dinding rumahnya lapuk, atapnya bocor, dan lantainya becek karena hujan semalam. Di dalam, istrinya, Mak Iyah, terbaring lemah di atas dipan bambu yang sudah reot. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Namun saat melihat Pak Rahim pulang, ia tersenyum kecil. "Sudah dapat sesuatu, Bang?" tanya Mak Iyah pelan. Pak Rahim hanya mengangguk, menyembunyikan wajah letihnya. Ia tak ingin istrinya tahu bahwa hari ini ia bukan hanya gagal mengumpulkan cukup barang bekas, tapi juga dipermalukan dan disiram air comberan. Ia menuangkan air ke gelas, menyerahkannya pada istrinya, lalu duduk di sudut ruangan. Ia membuka buntalan kain lusuh dan menghitung recehan. Tak sampai 10.000. Ia tahu, uang itu tak cukup untuk membeli obat. Bahkan mungkin hanya cukup untuk sebungkus nasi putih. Tapi malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Rahim tak mengeluh. Ia menunaikan sholat dengan tertatih, lalu duduk di sajadah lusuh sambil menengadahkan tangan. Doanya lirih, namun dalam. Tangisnya tertahan, namun menggetarkan langit. "Ya Allah, hamba tak minta banyak. Hanya ingin istri hamba sembuh. Hanya ingin makan dengan layak. Jika ada yang menganggap hamba najis, hina, dan menjijikan, hamba ikhlas. Tapi tolong, ya Allah, jangan biarkan hamba kehilangan satu-satunya cinta yang masih hamba punya di dunia ini." Ia menyeka air matanya. Tak lama kemudian, ia terduduk lemas. Dada sesak, hidungnya terasa perih oleh hawa dingin dan rasa lapar yang tak kunjung reda. Tapi ia tetap diam, tegar. Hanya kepada Allah ia berserah. Di sisi lain kota, Bu Hajah sedang duduk di ruang tamunya yang megah. Sambil menyeruput teh jahe hangat, ia menonton tayangan sinetron favoritnya. Wajahnya tampak puas setelah insiden pagi tadi. Ia bahkan sempat menceritakan kepada tetangganya bahwa ia mengusir pengganggu dari depan rumahnya. Ia tertawa-tawa, menganggap kejadian itu sebagai kemenangan atas kotoran yang mengganggu pemandangan. Namun tanpa ia sadari, dari sudut rumah, seseorang mendengar cerita itu dengan hati yang bergetar. Dinda, anak perempuan semata wayangnya, berdiri di balik pintu dapur. Wajahnya cemas. Sejak kecil, ia tahu ibunya sering bersikap kasar pada orang yang dianggap lebih rendah. Tapi pagi tadi, ia melihat sendiri bagaimana seorang lelaki tua disiram air kotor hanya karena ingin mengais sisa kehidupan. Dinda menggigit bibir. Ia tak bisa melawan ibunya secara terang-terangan, tapi hatinya menolak untuk diam. Ada sesuatu dalam tatapan mata lelaki tua itu yang menoreh dalam di benaknya. Malam pun turun. Hujan mulai rintik-rintik membasahi jalan. Di kontrakan sempit itu, Pak Rahim masih terjaga. Ia menatap atap bocor yang meneteskan air di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, namun ia tetap menutup tubuh istrinya dengan selimut tipis yang satu-satunya mereka punya. Di tengah hujan, terdengar suara ketukan pintu yang pelan. Tok, tok. Pak Rahim membuka mata. Perlahan ia bangkit, membuka pintu. Seorang anak muda berdiri di luar, mengenakan jaket dan masker. Di tangannya, ada kantong plastik berisi makanan dan obat-obatan. "Assalamualaikum, Pak. Saya dari Yayasan Sosial. Tadi sore ada yang menghubungi kami. Katanya Bapak butuh bantuan," ujar pemuda itu ramah. Pak Rahim tertegun. Ia menatap kantong plastik itu dengan mata berkaca-kaca. "Bapak, bisa kami bantu berobat ke klinik besok pagi ya? Kami juga akan bantu urus pengobatan ibu," lanjut pemuda itu. Tanpa kata, Pak Rahim mengangguk. Bibirnya gemetar menahan tangis.
Ia tak tahu siapa yang menghubungi yayasan itu. Tapi ia yakin, ini bukan kebetulan. Sebab doa orang yang teraniaya tak pernah tertolak. Pagi hari datang dengan langit yang lebih cerah dari biasanya. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, Bu Hajah bersiap menghadiri pengajian mingguan di masjid komplek. Ia mengenakan gamis mahal dengan hiasan payet, jilbab yang disetrika rapi, dan tas branded yang baru dibeli dari luar negeri. Aroma parfum semerbak mengiringi langkahnya menuju mobil. Namun pagi itu berbeda. Saat hendak keluar rumah, Dinda mendatanginya dengan raut wajah serius. "Bu, tadi malam aku lihat seseorang dari yayasan datang ke rumah Pak Tua yang Ibu siram kemarin," ucap Dinda pelan. Bu Hajah menoleh cepat. Wajahnya mengeras. "Kenapa kamu tahu? Kamu ikut campur urusan mereka." Nada suaranya mulai meninggi. Dinda menunduk, namun tetap tenang. "Aku yang hubungi yayasan itu, Bu." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik hening mencekam. Hanya detak jam dinding yang terdengar. "Apa?" Bu Hajah nyaris membentak. "Kamu bantu pemulung najis itu? Sudah Ibu bilang, mereka itu kotor, cuma bawa penyakit." Dinda menggigit bibir. "Tapi dia manusia, Bu. Dia sedang merawat istrinya yang sakit. Apa Ibu tidak kasihan?" Suasana makin memanas. Tapi Dinda tetap berdiri tegak. Sorot matanya penuh keberanian. Walau tubuhnya sedikit gemetar. "Ibu selalu bicara tentang ibadah, tentang pahala, tentang surga. Tapi apa semua itu ada artinya kalau kita menyakiti orang yang tak berdaya?" Ucapnya lirih. Bu Hajah terdiam. Ia hendak membalas. Tapi lidahnya keluh. Ia merasa seperti ditampar kenyataan yang telak. Di hatinya, muncul kilasan wajah Pak Rahim yang ketakutan dan basah kuyup oleh air kotor yang ia siram sendiri. Tapi gengsi menahannya. Harga diri membuatnya tak ingin mengakui kesalahan. Tanpa menjawab, ia berbalik dan masuk ke mobil. Sopirnya segera menjalankan kendaraan menuju masjid. Sementara itu, di gang sempit perkampungan, Pak Rahim dan Mak Iyah sedang dalam perjalanan ke klinik ditemani relawan dari yayasan. Klinik itu tidak besar, tapi bersih dan ramah. Mak Iyah langsung ditangani oleh dokter umum yang murah senyum. Sementara Pak Rahim menunggu di luar dengan sabar. Tak lama kemudian, relawan yayasan kembali dengan membawa kabar baik. "Pak, kami sudah daftarkan Bapak dan Ibu sebagai penerima bantuan tetap. Setiap bulan kami akan bantu kebutuhan pokok dan pengobatan. Dan, ini ada donatur yang juga ingin membantu usaha kecil-kecilan, kalau Bapak bersedia." Pak Rahim menunduk. Air matanya menetes pelan. Ia tak menyangka, pertolongan datang begitu cepat. Dari mana datangnya? Siapa yang begitu peduli pada dirinya dan istrinya? Di saat yang sama, di tempat lain, Dinda sedang duduk sendiri di kamarnya. Ia menggenggam ponselnya, menatap layar yang menampilkan laporan dari yayasan. Senyumnya tipis, matanya berkaca-kaca. Ia tak butuh ucapan terima kasih dari siapapun. Ia hanya tahu, ada yang harus diluruskan, dan ia merasa damai karena telah melakukannya. Di luar, angin berembus pelan, membawa harum bunga Kamboja yang mekar di halaman belakang rumah Bu Hajah. Langit masih cerah, tapi sesuatu sedang bergolak dalam hati Bu Hajah. Hatinya tidak tenang. Entah kenapa, setiap kali ia hendak berdoa di pengajian, suaranya tercekat. Setiap kali ia menyebut nama Allah, bayangan Pak Rahim muncul begitu saja. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa doa orang tertindas bisa sampai lebih cepat ke langit dibanding ribuan kalimat zikir dari hati yang sombong. Masjid itu penuh sesak. Karpet hijau yang bersih dibanjiri ibu-ibu majelis taklim dari seluruh penjuru komplek. Di bagian depan, duduk Bu Hajah, seperti biasa dengan tampilan mencolok dan parfum mahal yang menyengat. Ia menjadi pusat perhatian, seperti setiap kali pengajian besar digelar. Ia dikenal sebagai donatur utama pembangunan masjid, dan sering memberi ceramah ringan sebelum ustadz naik mimbar. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Saat lantunan ayat suci dibacakan, tubuh Bu Hajah tampak gelisah. Keningnya berkerut. Matanya tidak fokus. Ada bayangan wajah Pak Rahim yang terus-menerus menyelinap dalam pikirannya.
Bayangan itu tidak mau pergi, muncul bersamaan dengan suara air comberan dan teriakan ketakutan dari pemulung tua itu. Sesungguhnya dua orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Suara sang ustadz menggema dari pengeras suara masjid. Bu Hajah terlonjak kecil. Tangannya bergetar. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Seolah ayat dan sabda yang dibacakan tertuju padanya langsung. Ia mencoba tersenyum, menjaga wibawa. Tapi tubuhnya makin lemas. Udara terasa menekan. Satu persatu kata yang keluar dari mulut sang ustadz seperti menghantam jiwanya yang rapuh. Jika kau beribadah siang dan malam, tapi menyakiti sesamamu, maka ibadahmu hanya menjadi beban di akhirat nanti. Peluh menetes dari pelipis Bu Hajah. Ia menyeka buru-buru, merasa seolah semua mata sedang mengamatinya. Suasana menjadi seperti lorong sempit yang menyesakkan, meski ruangan itu luas dan nyaman. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dengan gugup ia melihat layar. Sebuah pesan dari Dinda. Bu, Mak Iyah dirawat inap. Dokter bilang kondisinya membaik. Pak Rahim menangis bahagia. Mereka nitip doa buat ibu. Katanya, semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk ibu, agar bisa ikut merasakan indahnya memberi dengan tulus. Pesan itu menghujam jantungnya. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru rasa malu dan bingung. Bagaimana bisa, orang yang ia hina, ia siram dengan air comberan, justru mendoakannya dengan tulus? Langit di hatinya mendadak mendung. Rasa iri, gengsi, dan sombong yang selama ini menumpuk seperti tanah keras yang tidak pernah disiram air keikhlasan, kini mulai retak. Tapi ia belum sanggup mengakui kesalahan. Belum bisa merendahkan kepala. Belum bisa meminta maaf. Ia hanya tahu, dirinya sedang kalah. Tapi dari siapa? Dari seorang pemulung tua yang lumpuh? Bukan. Ia kalah dari hatinya sendiri. Saat pengajian usai dan semua orang bersalaman, Bu Hajah keluar lebih dulu. Ia menunduk, tak menoleh. Ia berjalan cepat ke arah mobil, tak menunggu pengurus masjid menyapanya seperti biasa. Di dalam mobil, ia duduk diam. Sopirnya menyalakan mesin, tapi Bu Hajah menghentikannya. Jangan pulang dulu. Suaranya serak. Sopir itu menatap dari kaca spion. Heran. Mau kemana, Bu? Bu Hajah menarik napas panjang. Ke tempat pemulung itu. Sopir itu mengangguk pelan. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam diri majikannya. Dan di rumah sakit kecil yang sederhana, Pak Rahim duduk di samping Mak Iyah yang tertidur. Tangannya menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Di wajah tuanya yang penuh kerutan, tersimpan damai yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu, sebentar lagi pintu kamar itu akan terbuka, dan seseorang yang paling ia benci akan berdiri di ambang pintu. Pintu kamar rumah sakit itu terbuka perlahan. Udara di dalam kamar terasa hening, seolah waktu berhenti berputar. Bu Hajah berdiri di ambang pintu, diam, menatap Pak Rahim yang tengah duduk di kursi plastik tua, menggenggam tangan istrinya. Pak Rahim mendongak pelan. Matanya menyipit. Untuk sesaat, ia hanya menatap tanpa kata. Sorot matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih kepada heran, bingung, tak menyangka bahwa wanita yang pernah menyiramnya dengan air comberan kini berdiri di hadapannya. Tubuh Bu Hajah tampak lebih kecil dari biasanya. Tak ada sorot angkuh di wajahnya. Bahkan, bajunya yang biasanya mentereng, hari ini sederhana. Bu Hajah melangkah perlahan. Setiap jejak langkahnya terasa berat, seperti sedang menanggung karung penuh dosa. Pak Rahim. Suaranya lirih. Pak Rahim tak menjawab. Bu Hajah menggigit bibirnya, menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia menunduk, lalu membungkuk. Tangan gemetarnya meraih lengan Pak Rahim, menggenggam dengan lemah. Saya minta maaf, Pak. Kalimat itu pecah bersama air mata yang tumpah. Tangisnya pecah di tengah keheningan kamar. Air mata itu tak seperti biasanya. Bukan tangisan karena kesal atau kalah, tapi tangisan dari hati yang baru sadar telah menzalimi orang yang tak bersalah.
Tangisan dari jiwa yang akhirnya tersungkur setelah bertahun-tahun berdiri di atas kesombongan. Pak Rahim menatap lama. Ia tak menyangka kata maaf itu keluar dari mulut wanita yang dulu memandangnya seperti sampah. "Saya tak pantas menerima maaf ibu," jawab Pak Rahim pelan. "Tapi Allah Maha Pemaaf. Kalau Allah bisa memaafkan, siapa saya untuk menolak?" Bu Hajah menangis makin keras. Ia berlutut di lantai, meraih kaki Pak Rahim, membuat beberapa suster yang lewat menoleh ke kamar karena mendengar isak tangis yang nyaring. Mak Iyah yang terbaring di ranjang perlahan membuka matanya. Samar-samar ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Wanita yang dulu menyuruh pengawal menyiram mereka, kini menangis di lantai, meminta ampun pada suaminya yang lumpuh. "Ibu, kenapa ibu datang ke sini?" Suara Mak Iyah serak, tapi cukup jelas. Bu Hajah menoleh, lalu bangkit perlahan. Ia meraih tangan Mak Iyah dengan hati-hati. "Maafkan saya, Mak Iyah. Saya sudah keterlaluan. Saya sombong, angkuh, dan buta hati. Saya pikir saya yang paling mulia, tapi ternyata justru saya yang paling hina." Mak Iyah menatap wajah Bu Hajah yang basah oleh air mata. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. "Hening." Tak ada kata lagi. "Tak perlu." Di luar kamar, Dinda berdiri sambil menahan air mata. Ia melihat ibunya menangis dalam pelukan dua orang yang selama ini dianggap rendahan. Ia baru tahu hari ini bahwa tidak semua yang terlihat lusuh itu rendah, dan tidak semua yang terlihat indah itu mulia. Tiba-tiba, pintu kamar didorong perlahan oleh seorang dokter muda. "Maaf mengganggu," katanya sopan. "Kami baru dapat hasil pemeriksaan. Kondisi Pak Rahim ada kemajuan. Sepertinya, beliau bisa menjalani terapi untuk kembali berjalan." Pak Rahim menoleh cepat. Bu Hajah tersentak. Mak Iyah menutup mulutnya sambil menangis pelan. "Benarkah, Dok?" tanya Dinda tak percaya. Dokter itu tersenyum. "Betul, tapi semua butuh waktu dan dukungan moral." Pak Rahim menatap ke arah Bu Hajah. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Bukan karena ia bahagia bisa sembuh, tapi karena hari ini, luka lama perlahan mulai sembuh bukan di tubuhnya, tapi di hati semua orang di ruangan itu. Hari itu, langit terlihat cerah setelah semalaman hujan mengguyur desa Karangsari. Udara terasa bersih, seolah ikut menyambut babak baru dalam hidup Pak Rahim dan Mak Iyah. Di rumah sakit, suasana jadi berbeda. Bukan lagi ruang penuh kesedihan, tapi harapan. Sudah seminggu berlalu sejak peristiwa di kamar rawat itu. Sejak saat itu, Bu Hajah datang setiap hari, tak pernah absen. Bukan hanya menjenguk, tapi ikut merawat. Ia membawakan makanan, mengganti kain basah, bahkan membersihkan lantai kamar. Semua dilakukan dengan tangannya sendiri, tanpa rasa jijik atau malu. Warga sekitar rumah sakit yang melihatnya sampai tak percaya. Mereka bahkan sempat mengira Bu Hajah sedang kena guna-guna. Dinda juga berubah. Kini ia lebih sering duduk menemani Pak Rahim, mendengar cerita-ceritanya, bahkan menyuapi Mak Iyah dengan penuh kasih. Tak ada lagi raut jijik atau ekspresi malu. Ia bangga, dan berulang kali meminta maaf atas kebodohan dan keegoisannya dulu. Namun, perubahan itu bukan akhir segalanya. Suatu sore, datang dua mobil hitam mewah berhenti di halaman rumah sakit. Dari mobil pertama, turun seorang pria muda berbadan tegap, mengenakan jas mahal dan jam tangan yang gemerlap. Di belakangnya, seorang wanita cantik yang memeluk lengan pria itu erat. Pasangan ini tak asing bagi sebagian besar warga desa Karangsari. Dia adalah Reza, anak dari Haji Karim, pengusaha kaya yang pernah menolak lamaran Pak Rahim untuk menjodohkan Dinda dan Ardi dulu. Kini, Reza datang dengan tujuan berbeda. Bu Hajah yang sedang membersihkan lantai lorong rumah sakit sontak berdiri ketika melihat siapa yang datang. Wajahnya memucat. "Reza!" bisiknya pelan. Reza melangkah tanpa senyum, langsung menuju kamar tempat Pak Rahim dirawat. Tanpa banyak basa-basi, ia membuka pintu, masuk, lalu berdiri di depan ranjang Pak Rahim. "Pak Rahim." Suaranya tegas.
Pak Rahim menatap pria muda itu dengan tenang. Ia mengangguk pelan. Saya datang bukan untuk menghina seperti dulu. Saya datang untuk minta maaf dan mengajukan satu permintaan. Semua yang ada di ruangan terdiam. Bahkan Mak Iyah sampai berhenti mengunyah bubur yang tadi disuapkan Dinda. Reza menarik napas dalam-dalam. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga Bapak. Saya ingin menikahi Dinda, jika Bapak dan Ibu mengizinkan. Bu Hajah tersentak. Matanya membelalak. Ia menoleh cepat ke arah Dinda yang tampak terpana. Namun, sebelum siapapun menjawab, suara pintu dibuka dari luar. Seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih bersih. Wajahnya tenang. Ia membawa tas kecil dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Tapi dari cara ia berjalan, jelas ia bukan orang biasa. "Maaf, saya terlambat," katanya. "Saya mendengar kabar bahwa Pak Rahim sudah membaik. Maka saya datang sendiri, bukan sekadar menjenguk, tapi untuk mengabarkan kabar penting." Semua mata tertuju padanya. "Saya adalah kuasa hukum dari almarhum Bapak Yusuf. Sebelum meninggal, beliau menitipkan surat wasiat untuk disampaikan langsung kepada Pak Rahim, begitu kondisi beliau memungkinkan." Ia membuka tas, mengeluarkan amplop coklat tua, lalu menyerahkannya pada Pak Rahim. Pak Rahim menerima dengan tangan bergetar. Ia membuka amplop itu perlahan, menarik selembar kertas yang sudah mulai menguning. Matanya membacanya perlahan, lalu menatap ke arah semua orang. Ini surat warisan dari sahabat lama saya." Bu Hajah menelan ludah. Wajahnya tampak panik. Pak Rahim melanjutkan, "Ternyata, semua lahan di desa Karangsari ini, termasuk rumah Bu Hajah, pasar desa, bahkan toko emas di ujung jalan, telah dibeli oleh Bapak Yusuf dan dihibahkan kepadaku sebagai bentuk balas budi." Semua orang di ruangan terdiam. Bu Hajah menutup mulutnya. Ia merasa kakinya lemas. "Mulai hari ini," lanjut Pak Rahim, "secara hukum, aku adalah pemilik sah dari hampir seluruh tanah di desa ini." Dinda memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Reza menunduk. Ia sadar bahwa orang yang dulu mereka hina dan anggap hina, kini berdiri jauh di atas mereka semua. Bu Hajah terduduk di lantai, menangis dalam diam. Tak percaya bahwa orang yang dulu ia injak-injak, kini memegang kuasa yang bisa mengubah segalanya. Pak Rahim menatapnya dengan tenang, lalu berkata pelan, "Allah membalas bukan karena aku, tapi karena Allah tahu mana yang tertindas dan mana yang menindas." Hari berganti. Sejak kabar surat wasiat itu tersebar, seluruh desa Karangsari heboh. Tak ada satu warga pun yang tidak membicarakan perubahan nasib Pak Rahim. Pria yang dulu hanya dianggap sebagai pemulung tua, kini menjadi pemilik sah dari hampir seluruh aset desa, termasuk tanah dan bangunan yang dulunya dikuasai oleh keluarga Bu Hajah. Bu Hajah yang sebelumnya selalu dipandang sebagai tokoh wanita paling berpengaruh di Karangsari, kini mengalami hal sebaliknya. Ia tidak lagi disapa dengan penuh hormat. Bahkan beberapa tetangga mulai menjauh. Warungnya sepi, toko sembakonya tutup, dan para pegawainya satu persatu mengundurkan diri. Di sisi lain, kondisi Pak Rahim makin membaik. Ia sudah bisa duduk sendiri, dan kadang berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Dinda kini tak pernah meninggalkannya. Bahkan Mak Iyah terlihat makin ceria. Senyumnya tak pernah hilang sejak surat warisan itu datang. Sementara itu, Reza masih sering datang menjenguk. Tapi kali ini, bukan sebagai pria sok kuasa, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar menaruh hormat dan menyesali masa lalunya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Bu Hajah datang ke rumah sakit lagi. Tapi kali ini, bukan dengan gaya angkuh seperti dulu. Ia datang dengan baju sederhana, wajah tanpa make up, dan tangan menggenggam sebuah plastik berisi makanan. Langkahnya ragu, tapi akhirnya ia mengetuk pintu kamar Pak Rahim. Dinda yang membukakan pintu, sempat terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh ke arah ibunya, lalu memberi jalan. Bu Hajah masuk. Suara langkahnya terdengar lirih di lantai yang bersih. Ia menatap Pak Rahim yang kini sedang duduk di kursi dekat jendela, menatap langit senja yang memerah. "Assalamualaikum." Suara Bu Hajah lirih.
Nyaris tak terdengar. Pak Rahim menoleh. Ia tidak menjawab langsung, tapi wajahnya tidak menampakkan kemarahan. "Waalaikumsalam," jawabnya akhirnya. Bu Hajah mendekat perlahan, lalu duduk di kursi di seberang Pak Rahim. Saya datang bukan untuk minta apa-apa," ucap Bu Hajah sambil menunduk. "Saya cuma ingin bilang saya salah. Saya sudah kelewat batas. Saya hina Bapak. Saya siram Bapak seperti binatang. Padahal saya sendiri yang lebih rendah dari binatang." Tak ada suara selain detik jam dinding. Pak Rahim menatap wanita di hadapannya. Ia mengamati raut wajah yang dulu penuh kebanggaan. Kini hanya berisi penyesalan dan luka. "Allah yang Maha Tahu, Bu Hajah. Saya ini hanya manusia biasa," katanya tenang. "Saya tidak punya kuasa untuk membalas, karena semua sudah ada balasannya sendiri." Bu Hajah mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia terlihat lebih tua dari sebelumnya. "Saya kehilangan semuanya. Rumah, toko, orang-orang yang dulu menghormati saya. Tapi yang paling menyakitkan, saya kehilangan Dinda sebagai anak." Dinda yang berdiri di balik pintu, menahan air matanya. Ia ingin memeluk ibunya, tapi masih ada luka yang belum sembuh. "Tidak semua kehilangan adalah hukuman," kata Pak Rahim. "Kadang itu peringatan. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Supaya kita sadar bahwa semua ini cuma titipan." Bu Hajah menunduk lagi. Air matanya jatuh ke lutut. "Apakah saya masih bisa ditebus, Pak Rahim?" tanyanya pelan. Pak Rahim tidak langsung menjawab. Ia menatap langit senja di luar jendela. Lalu dengan suara lembut ia berkata, "Selama napas masih ada, pintu tobat tidak pernah tertutup. Allah Maha Pengampun. Asal kita benar-benar menyesal dan tidak mengulangi." Tangis Bu Hajah pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan. Tapi tangis itu bukan karena malu, melainkan karena hatinya yang akhirnya luluh. Setelah sekian lama keras seperti batu, Dinda akhirnya masuk. Ia mendekat, lalu pelan-pelan memeluk ibunya dari belakang. Tak berkata apa-apa, tapi pelukan itu cukup untuk membuat Bu Hajah semakin larut dalam tangis. Dan di tengah senja yang mulai gelap itu, satu keluarga yang dulu hancur karena kesombongan, mulai menemukan kembali cahayanya meski perlahan. Sepekan berlalu sejak pertemuan penuh haru antara Bu Hajah dan Pak Rahim. Desa Karangsari kini menjadi saksi perubahan yang tidak disangka siapapun. Orang-orang yang dulu mengagungkan jabatan dan harta kini mulai berbicara tentang taubat, keikhlasan, dan keajaiban balasan Allah. Pak Rahim memutuskan untuk pulang ke rumah lamanya di pinggiran desa. Rumah kecil berdinding kayu itu kini diperbaiki oleh warga secara sukarela. Tidak ada yang meminta bayaran. Semua tergerak karena rasa bersalah dan kekaguman yang mendalam. Mak ia sibuk memasak. Dinda merapikan ruang depan. Sementara Reza ikut membantu mengecat pagar. Ia tak lagi tampil perlente dengan baju mewah, melainkan mengenakan kaos polos dan celana training. Ia bukan hanya ingin menebus kesalahan, tapi juga mencari ketenangan yang selama ini hilang. Bu Hajah sendiri memilih untuk tinggal sementara di musala kecil di ujung desa. Ia bangun setiap malam untuk salat tahajud. Wajahnya kini lebih teduh. Tidak ada lagi sorot sombong yang dulu selalu menonjol. Ia menyapu halaman musala, menyiapkan air wudhu untuk jamaah subuh, dan sesekali membantu anak-anak mengaji. Orang-orang perlahan mulai melihat perubahan itu. Meski sebagian masih mencibir, tapi banyak juga yang mulai menaruh hormat baru padanya. Suatu pagi, Dinda datang ke musala. Ia membawa makanan dan sebotol air mineral. Saat itu, Bu Hajah sedang membersihkan sajadah yang basah karena bocor atap. "Ibu," sapa Dinda lirih. Bu Hajah menoleh. Sempat terdiam melihat kehadiran putri satu-satunya. Air matanya menggenang, tapi ia tahan. "Aku bawakan sarapan," kata Dinda lagi, tersenyum. Bu Hajah menyambutnya, lalu pelan-pelan memeluknya. Pelukan yang selama ini tertahan oleh gengsi, kesalahan, dan luka batin yang dalam. "Aku sudah lama rindu ibu," bisik Dinda. "Aku juga, nak, sangat rindu," balas Bu Hajah. Di sisi lain desa,
Pak Rahim duduk di teras rumah, memandangi sawah yang mulai menghijau. Di sebelahnya, Reza sedang mengupas jagung. Sesekali mereka tertawa kecil membicarakan kenangan lama. "Pak Rahim," ucap Reza hati-hati. "Kalau boleh saya jujur, saya iri pada Bapak." Pak Rahim menoleh. "Iri apa, Nak?" "Bapak dihina, disakiti. Tapi balasan dari Allah begitu indah. Sementara saya, hidup berkecukupan tapi batin saya selalu kering." Pak Rahim tersenyum. Matanya menerawang jauh. Itulah adilnya Allah. Yang dihina karena kesabaran akan dimuliakan. Yang sombong karena harta akan diruntuhkan, agar kembali tunduk. Reza mengangguk, menunduk dalam. Hari itu, kabar mengejutkan datang lagi. Sebuah lembaga zakat nasional menghubungi Pak Rahim melalui surat resmi. Rupanya, selama ini mendiang Pak Rendra pernah mendaftarkan sebagian aset dan kepemilikan tanahnya sebagai dana wakaf. Nama penerima manfaatnya adalah Pak Rahim dan keluarganya. Itu berarti, tidak hanya sah secara surat wasiat, tapi juga secara hukum agama. Semua aset yang dulu dimiliki Pak Rendra memang sudah menjadi amanah untuk Pak Rahim. Sebuah ketetapan yang mustahil dimanipulasi manusia, karena semuanya tercatat di sistem nasional. Warga desa yang awalnya masih ragu kini sepenuhnya menerima. Bahkan kepala desa datang ke rumah Pak Rahim dan meminta maaf secara langsung atas perlakuan dulu. "Kami hilaf, Pak. Kami buta karena dunia. Tapi hari ini, kami belajar bahwa orang yang paling hina di mata manusia, bisa jadi paling mulia di sisi Allah." Pak Rahim tidak menangis, tapi wajahnya memerah. Ia tidak pernah meminta dihormati. Tapi ketika Allah yang membalas, tak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi kemuliaan itu. Hari-hari pun berjalan dengan damai. Bu Hajah mulai mengajar mengaji di musala. Reza membuka kios kecil hasil dari tabungan pribadinya, bukan lagi dari warisan. Ia bahkan menolak semua saham yang dulu diwariskan oleh Pak Rendra. "Aku ingin hidup dari keringat sendiri, bukan dari dosa orang tuaku," katanya pada Dinda. Pak Rahim sendiri lebih sering menghabiskan waktu di sawah atau membantu tetangga. Ia tidak pernah merasa dirinya orang kaya. Baginya, semua itu hanya titipan Allah. Dan meski kisah hidupnya penuh luka, tapi ia tahu semua itu bukan hukuman, melainkan jalan. Jalan menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Pagi itu langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa Karangsari, seolah menandakan bahwa hari itu bukan hari biasa. Suasana tenang yang sempat menghiasi desa mulai terusik oleh berita baru yang menyebar cepat di antara warga. Seseorang dari luar desa datang. Wajahnya asing, pakaiannya rapi, namun matanya tajam menelusuri tiap sudut jalan. Ia bertanya-tanya tentang seorang lelaki bernama Rahim. Orang-orang pun segera menyambungkan kedatangan pria itu ke rumah kayu sederhana milik Pak Rahim. Pak Rahim sedang menyiram bunga ketika tamu itu tiba. Ia menatap lelaki tersebut dengan wajah ramah, tanpa sedikit pun curiga. "Apakah Bapak yang bernama Rahim?" tanya lelaki itu tegas. "Benar, saya Rahim. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Fauzan, pengacara dari kota. Ia mengaku diutus oleh seseorang yang selama ini diam-diam memantau kehidupan Pak Rahim dan ingin bertemu langsung. Pak Rahim heran. "Siapa yang mengutus Anda, Tuan?" "Beliau tidak ingin disebutkan sekarang. Tapi ia meminta Anda datang ke kota. Ada hal penting terkait warisan mendiang Pak Rendra yang belum sempat disampaikan." Mak Iyah dan Dinda yang mendengar percakapan itu mulai cemas. Reza pun langsung mendampingi Pak Rahim dan meminta agar mereka bersama-sama ke kota. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah kantor hukum mewah. Di sana, mereka disambut oleh pria tua yang berjalan tertatih dengan tongkat. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan, namun matanya masih menyimpan nyala yang tajam. "Pak Rahim," sapa pria itu dengan suara berat. "Siapa Anda?" tanya Reza sambil membantu Pak Rahim duduk. "Aku, adik dari mendiang Pak Rendra," ucapnya lirih. "Namaku Syahrul." Suasana ruangan menjadi tegang. Nama itu tidak pernah terdengar sebelumnya.
Bahkan Reza sendiri tidak tahu bahwa ayahnya punya saudara kandung yang masih hidup. Aku tinggal di luar negeri. Sejak muda aku memilih menjauh dari keluarga karena konflik warisan orang tua kami. Tapi setelah mendengar kabar kematian Rendra, dan bagaimana warisannya jatuh ke tangan seorang pemulung, aku tidak bisa tinggal diam. Reza berdiri. Marah mulai merambat di wajahnya. Apa maksud Anda datang kemari? Mau merebut harta yang bukan milik Anda? Pak Rahim menenangkan Reza dengan isyarat tangan. Ia menatap Syahrul dalam-dalam. Apa yang ingin Anda sampaikan, Tuan Syahrul? Syahrul terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Awalnya aku memang ingin menuntut. Aku pikir, bagaimana mungkin semua aset jatuh ke tangan orang luar? Tapi setelah aku datang dan menyaksikan sendiri bagaimana hidupmu, aku tahu, Allah sudah menempatkan harta itu di tangan yang paling tepat. Wajah-wajah yang tegang perlahan melunak. Tapi sebelum aku pergi kembali ke luar negeri, lanjut Syahrul, aku ingin memberitahumu satu hal penting, tentang sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Rendra, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Pak Rahim menoleh penuh perhatian. Rendra pernah mengatakan padaku, bahwa ada satu hal yang membuatnya merasa paling bersalah selama hidupnya. Bukan tentang bisnis, bukan tentang pernikahan, tapi tentang seseorang yang dulu pernah ia fitnah dan buat menderita. Seseorang yang kemudian diusir dari perusahaan, dicabut kehormatannya, dan hidup terlunta-lunta. Dan orang itu adalah kamu. Semua terdiam. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan detak jam dinding terdengar menyesakkan. Syahrul menunduk, menahan air mata. Saudaraku itu menyesal seumur hidupnya. Ia tahu kesombongan telah menutup hatinya. Dan surat wasiat itu bukan hanya soal warisan, tapi bentuk penebusan dosa. Pak Rahim tak mampu berkata-kata. Hatinya perih, bukan karena dendam, tapi karena rasa iba yang mendalam. Ternyata selama ini, bahkan setelah meninggal, Pak Rendra masih menyimpan luka itu dalam diam. Reza pun menangis. Kini ia benar-benar tahu mengapa ayahnya tidak pernah tidur nyenyak. Kenapa wajahnya selalu murung saat melihat Pak Rahim. Pak Rahim, kata Syahrul lagi, aku akan kembali ke luar negeri. Tapi sebelum itu, aku ingin menyerahkan satu hal lagi. Ini surat terakhir dari Rendra untukmu. Pak Rahim mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Isinya ditulis dengan tangan. Hurufnya sudah goyah, tapi isinya sangat dalam. Dalam surat itu, Rendra menuliskan betapa ia menyesal karena memilih dunia di atas persaudaraan. Ia meminta maaf, bahkan mengaku bahwa setiap doa yang ia panjatkan di akhir hayatnya selalu memohon agar Allah mengampuni kesalahan terhadap Rahim. Pak Rahim menangis dalam diam. Hatinya seolah dihantam gelombang rindu yang tak bisa lagi dibalas. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah memeluk seseorang yang sudah tak mungkin kembali. Hari itu, semua orang yang hadir belajar satu hal, bahwa tidak ada luka yang benar-benar tersembuhkan oleh waktu. Tapi Allah bisa menyembuhkannya dengan keikhlasan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan emosional di kantor hukum itu. Desa Karangsari pun perlahan berubah. Rumah kayu sederhana milik Pak Rahim kini tidak lagi tampak lapuk. Atapnya telah diganti, dindingnya dicat ulang, dan halaman depannya ditata rapi dengan berbagai bunga berwarna-warni. Namun meski kehidupannya telah berubah secara materi, Pak Rahim tetap hidup sederhana. Ia tetap berkeliling desa membantu warga, membagikan makanan, dan menyapa siapapun dengan senyum tulus. Sosoknya kini dihormati, tidak hanya karena hartanya, tapi karena hati dan kebijaksanaannya. Reza pun semakin dekat dengan Pak Rahim. Ia memutuskan untuk menutup salah satu unit bisnis keluarga yang selama ini menyuplai perusahaan-perusahaan rakus, dan mengalihkannya ke kegiatan sosial. Bersama Dinda, mereka mendirikan yayasan yang diberi nama Pelita Rahmah, untuk membantu orang-orang jalanan, anak-anak yatim, dan lansia terlantar. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, kabar mengejutkan datang dari Ibu Dinda, Bu Hajah Rubiah. Wanita itu jatuh sakit, kakinya membengkak, tubuhnya lemah, dan matanya memerah seperti kurang tidur. Tak satu pun dokter bisa menemukan sebab pastinya. Tapi semua tahu, sejak kejadian penyiraman itu,
Hidup Bu Hajah seperti tidak pernah tenang lagi. Ia sering mengigau. Kadang-kadang berteriak memanggil nama Rahim di malam hari. Kadang menangis sendiri sambil meremas-remas sajadahnya. Semua doa yang ia panjatkan seakan hanya pantulan kosong, tak mampu menembus langit. Reza dan Dinda akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah Pak Rahim, berharap itu bisa menjadi awal penyembuhan. Saat pertama kali berhadapan dengan lelaki yang pernah ia hina habis-habisan, tubuh Bu Hajah gemetar. Matanya menolak menatap langsung. Mulutnya terkunci. Tapi Pak Rahim hanya tersenyum pelan. "Ibu, silakan duduk." Bu Hajah menangis seketika. Tubuhnya bersimpuh di lantai. Wajahnya nyaris mencium kaki Pak Rahim. "Maafkan saya, Pak Rahim, maafkan. Saya telah menyakiti orang yang paling Allah muliakan di antara kami semua. Saya telah dibutakan oleh gengsi, oleh kedudukan, oleh anggapan bahwa kaya itu identik dengan pakaian bersih dan wajah tanpa kerut." Tangisnya pecah seperti hujan deras yang jatuh tanpa bisa dibendung. Pak Rahim tidak berkata banyak. Ia hanya mendekap Bu Hajah perlahan. Tak ada dendam, tak ada caci maki, hanya pelukan tulus seorang yang benar-benar memaafkan. Saat itulah keajaiban terjadi. Tubuh Bu Hajah yang sebelumnya lemah, perlahan menjadi ringan. Suaranya yang serak mulai jernih. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah beban berat yang selama ini menggantung akhirnya dilepaskan. Hari-hari berikutnya, Bu Hajah pun mulai berubah. Ia sering ikut Pak Rahim membagikan makanan. Ia duduk bersama ibu-ibu pemulung, belajar menjahit, bahkan mengajar mengaji anak-anak jalanan. Desa Karangsari menjadi saksi betapa Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Bahwa kehinaan di dunia tidak selamanya berarti kehinaan di mata Allah. Dan kemuliaan bukan soal kekayaan, tapi seberapa tulus kita hidup dalam kebaikan. Pak Rahim sendiri tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia menolak tinggal di rumah mewah. Ia tetap memilih rumah kayu sederhananya, dengan satu jendela menghadap ke kebun belakang, tempat di mana ia sering duduk sambil membaca Al-Quran, menanti azan subuh, dan bersyukur atas segala karunia Allah yang datang tidak dengan cara yang ia duga. Kini, tak ada lagi yang menyebutnya pemulung. Ia adalah guru kehidupan. Ia adalah cermin dari sabar, ikhlas, dan pemaaf yang sejati. Dan desa Karangsari, yang dulu menjadi saksi kehinaan yang dibuat manusia, kini menjadi saksi kemuliaan yang dibalas langsung oleh Allah. Setiap kejadian dalam hidup, baik pahit maupun manis, sejatinya adalah bagian dari ujian dan kasih sayang Allah. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa kesombongan bisa menutup hati dari kebenaran, dan kesabaran yang disertai keikhlasan bisa menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berpaling dari manusia dengan sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Semoga menjadi cermin bagi diri kita, agar senantiasa menjaga hati dari sombong, dan tidak menilai seseorang dari rupa luarnya saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.